Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Hadratal muhtarumin, masaihil kuruma, habaibanal afadil, zu'ama anal a'izza, wabil muqaddimah, pengurus takmir masjid Nur Amanah Golo napa Golo Umbul Harjo nggih. Ingkang sangat kita hormati inggih menika panjenenganipun Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Terus nggih. Niki barangkali riyen niku napak tilas kali Bapak ditambahi. Leres mboten? Nggih, dianggap leres ngoten nggih. Remaja masjid, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang tentunya saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, baik yang sudah dapat sendean maupun yang belum dapat sendean, baik yang sudah selonjoran maupun yang belum selonjoran. Boten napa-napa karena tidak ada hadisnya man ta'allamal ilma bil selonjori riyu. Berarti kan boten napa kali selonjoran. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini tepat pukul 20:22 waktu Indonesia bagian Golo, kita semua bisa hadir dalam momen spesial. Kenapa saya sebut momen spesial? Justru di tahun baru, meskipun tahun barunya itu Masehi. Jadi saya tidak mengupas antara Masehi dan Hijriyah, nanti habis temanya nih. Jadi kalau Masehi itu maksudnya mengikuti peredaran matahari, makanya kalender Syamsiyah. Kalau Hijriyah itu namanya kalender Qamariyah karena mengikuti peredaran bulan. Makanya kalau bulan kalender Masehi ini mesti sama. Januari mesti 31, Februari 28. Makanya setiap tanggal 29, 30 dan 31 Februari saya libur. Nggih. Paham nggih? Nggih. Jenengan nggih libur. Kula kampus kula bareng mesti libur tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31 namanya kabisat nanti. Setelah itu Maret mesti 31, habis itu 30, 31, 30. Tapi kalau kalender Hijriyah atau Qamariyah, bulan Muharram tahun ini 29 dinten 29 hari. Bulan belum tentu Muharram tahun berikutnya 29, belum tentu. Bisa-bisa selang-seling. Muharram tahun ini 29, Muharram tahun depan 30. Nah itu. Jadi tidak ajek monoton seperti Masehi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini di menjelang tahun baru yang biasanya kita sebagian masyarakat kita ya berfoya-foya terus menyetel membunyikan apa niku? Nggih, mercon itu kan mubadir. Nggih. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang kula hormati, sebagaimana alarm peringatan tidak boleh lama-lama karena jamaahnya ini sudah sepuh-sepuh Pak Muin, tidak seperti Pak Muin masih muda, ngoten nggih. Nek kula kan tasik pinten umur ini? 23 nggih. Karena jamaah kita masjid itu banyak yang sepuh-sepuh, jadi kadang-kadang kalau lama duduk nanti rematik, asam aurat. Ada pertanyaan? Iya, terima kasih, tidak ada pertanyaan. Nah, saya berangkatnya dari sini. Setidaknya ada 3 nama. 3 nama ini sebenarnya manusia biasa, kan nggih? Bukan malaikat, bukan nabi, tapi saking gedinya, saking hebatnya, saking besarnya orang ini sehingga namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Qur'an.
Sinten sing terkenal? Satu, Ali Imron, keluarganya Imron. Niki sejarahnya panjang. Ali Imron itu dalam teori pendidikan untuk mendidik anak itu mengacu pada biasanya keluarga Imron. Nah, yang kedua siapa? Maryam. Maryam niku nabi napa mboten? Mboten, hanya manusia biasa, tapi saking gedine sejarahnya Maryam itu sehingga namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Qur'an. Karena apa? Maryam berhasil mengempet, napa mengempet niku? Menahan dari fitnahan cemoohan orang, soalnya dia punya anak tapi ndak pakai bapak. Paham boten nih? Nah, akhir-akhir ini banyak orang yang tiru gaya Maryam. Paham boten nih? Di era teknologi canggih ini banyak orang yang tiru-tiru Maryam. Bapak endi? Bu. Soalnya tiru Maryam. Nggih kan, sampai Maryam disuruh membisu, diamlah. Soalnya tanpa bapak kok bisa punya anak. Nggih. Nek sakniki ada hukum masalah napa niku? Hukum tentang bayi tabung. Nah, ini juga kapan-kapan itu harus dikupas. Hukum bayi tabung. Wanita tidak bisa punya anak gara-gara suaminya. Nggak tahu suaminya apa ya ini. Nggih, bahasa Fathul Mu'innya itu unnah. Napa? Unnah. Unnah niku napa nggih? Ya, ra iso niku nggih. Nggih ngoten niku ngoten nggih. Akhirnya dia mengadopsi ada dua sistem namanya talqihus sonae. Napa? Nggih, inseminasi buatan, menyuntikkan. Nggih. Lah, hukumnya tetap dilarang jika sel sperma itu bukan hubungan suami istri yang sah, terus disuntikkan kepada rahim seorang ibu yang itu tidak diikat dengan ikatan akad nikah, tetap haram. Yang ketiga, ini kaiwet kata kunci pada pertemuan yang singkat yang tidak boleh lama-lama karena jamaahnya adanya rematik asam aurat. Apa yang ketiga? Yaitu Lukman. Enten boten surat Lukman niku. Lukman niku nggih mboten nabi, nggih mboten malaikat, tapi saking gedine sifat kesabarannya sehingga namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Rata-rata itu ujian kesabaran. Kalau yang Ali Imran itu ujian kesabaran dalam mendidik keluarga. Nggih, masalah anak terus kalau disimpulkan. Terus yang Maryam juga masalah anak. Nggih mboten? Karena nggak punya bapak, nggak pakai suami, kok sudah bisa punya anak. Yang ini juga ceritanya itu, insya Allah jenengan sudah pernah mendengar. Ini sudah sering diceritakan Pak Ustadz, Pak Kiai. Napa? Lukman sabar, yaitu gara-gara diuji apa? Suatu saat dia membawa keledai. Nggih. Masa mboten ingat? Suatu saat, ya udah kamu yang naik ya nak. Ketemu orang, anak nggak ketemu orang nih, anak nggak punya sopan santun. Masa anak yang naik, bapaknya yang nuntun atau jalan. Ketemu orang beda perspektif, nggih. Beda orang, beda kepala, beda pemikiran. Akhirnya ya udah Pak, kalau gitu bapak yang naik, aku yang jalan. Ketemu orang beda lagi. Dasar orang tua nggak punya sifat kasihan kepada anak. Masa anak disuruh jalan, orang tua malah naik. Oh, kalau begitu nak, mari kita menikmati hidangan. Loh kok ngono? Nggih. Mboten nggih, dilanjutkan terus nggih. Kalau begitu nak, mari kita
naik bersama-sama, ketemu orang lagi. Setelah Luqman dan anaknya naik bersama-sama, ketemu orang. Dasar orang tua dan anak nggak punya belas kasihan kepada hewan keldai. Mosok segitu kecilnya dinaiki 2 orang. Akhirnya ya udah nak, kok bingung serba salah, mari kita turun. Ngerti nggih? Anaknya nuntun sebelah kanan, bapaknya nuntun, Luqman nuntun sebelah kiri. Ketemu orang lagi, anak dan orang tua juga nggak waras. Lah kok ngono, masa punya keledai hewan kendaraan kok tidak dinaiki. Itulah kehebatan 3 orang itu, sehingga namanya diabadikan dalam nama surat dalam Al-Quran. Nah, ada pesan dari Luqman Al-Hakim. Ngoten nggih? Nggih. Ya bunayya, wahai anakku. Niki pesannya Luqman Hakim. Ini cocok dalam konteks sak niki. Nggih. Ya bunayya, wahai anakku, innad dunya bahrun amikun. Sesungguhnya dunia ini seperti bahrun, lautan, amikun, yang begitu dangkal alias dalam. Dunia ini seperti lautan, seperti bukan hanya tapi apa ya, segoro dengan lautan sama betul, sami dalam. Waqat gharaqa fiha unasun katsirun. Besok manusia banyak yang tenggelam di dalamnya, wahai anak-anakku, termasuk wahai anakku Luqman. Sesungguhnya dunia ini, itu hebatnya Luqman, ditamsilkan, diumpamakan seperti lautan yang begitu dangkal dalam. Kira-kira nek jenengan minum air laut, gimana peribahasanya itu? Semakin sekali minum semakin, itulah dunia. Sehingga dalam kitab Tambiul Ghafilin, ciri-ciri wong soleh niku mek 3. A'ridid dunya, salah satunya, tawarkan kepadamu dunia dan segala aksesorisnya. Nopo dunia dan segala aksesorisnya ini? Harta, terus nopo malih? Tahta, terus nopo malih? Wanita. Niku nggih nanti dijabarkan kiambak. A'ridid dunya, tawarkan kepadamu dunia dan segala aksesorisnya, ala qalbika, pada hatimu. Fa in raddaha, jika kamu menolak dan enggak bergeming dengan dunia dan segala aksesorisnya, fa'lam annaka solihun, berarti kita orang soleh. Wa illa fala, kalau kita masih terhipnotis dengan dunia dan segala aksesorisnya, berarti kita belum soleh. Berapa kali para kiai penceramah, hadirin wal hadirat, mati enggak nggowo opo? Berapa kali jenengan mendengar ngoten? Tapi kadang-kadang orang itu sibuk mengumpulkan harta, nggih, tapi lupa pada suatu saat harta itu akan dihabiskan untuk menyelesaikan kesehatan di usia tua.